sendirian ke Auri itu bang, tungguin gua. Woi Dede nih, yoi. Ada raket nyamuk tuh, gua suruh pegang ya. Coba dibaca ini rumah sakit apa? Rumah sakit jiwa. Ternyata yang gua kena itu adalah orang seberang kampung gua gitu. Ngebalikin semua tuh anak risau gabung, itu penuh tuh jalanan. Itu ada kelas gua semua yang maju dan itu nggak ada yang bawa barang sama sekali. Kan kursi metro nih, gua ngumpet begini bang anjing nih. Di sini ada nih gua. Terus di sini nih, gue nangis juga. Terus di sini, ini bolong tuh, Bang. Pada saat kelas 1 itu gue udah digadang-gadang nih, bawa basis. Nanti lu kalau gua udah lulus nih, kelas 3 lu lulus, lu deh yang bawa basis terusin deh. Jadi, waduh, gua bilang. Udah berat banget itu. Baru nongkrong, gua ribut. Cuman gara-gara hal begitu doang. Cuman gara-gara kayak gitu, cuman gua maju mundur doang kan. Aduh, udah dibebani dengan beban yang luar biasa. Iya betul, bawa basis. Di kelas 2 itu, jujur, nama Malaka itu melempem banget. Melempem di kelas 1 tuh enggak. Lu kelas 2 malah melempem? Karena kagetnya dalam arti kita ini kelas 3 kita ini udah fokusnya ke belajar ujian. Ya ujian, betul. Fury kelas 2 semua nih. Gitu. Yang jalan gitu. Yang notabene kita kelas 2 itu dulu itu nggak main-main kayak gituan Bang ya. Jadi nggak percaya diri semuanya gitu. Nggak main-main kayak gituan, murni semua teman-teman gue itu. Gue tahu gitu kan, murni semua karena modal berani saja. Ribut jebol. Udah nggak apa-apa. Tujuan kita bukan untuk menang kok. Iya nggak? Buat jaga diri kan tadi kan bilang. Orang buat jaga diri. Jadi harapan ekspektasi kita nggak besar. Jadi ketika timbul masalah kayak gitu, ya kita biasa aja, santai aja. Betul. Di era gua ya, kelas 1, kelas 2 itu gue sering juga sama Tubun. Lo betul. Karena Tubun itu banyak teman gue juga, Bang. Banyak teman gue di situ, sahabat-sahabat gue. Ada salah satu teman gue, teman dari kelas SD, dari SD kan kita ketemu, namanya Bangor kan. Bangor yang ini nih, Bangor yang gede, yang sangkatan gue. Nah, itu kan dia kokang toprak tuh. Bokapnya kan tukang toprak. Bokapnya tukang toprak. Terus nyokap gue basicnya ya tukang pecel lele dulu waktu SD tuh, waktu ada masih bokap gue. Ini gue udah berteman. Gue sering tidur di tempatnya dia, di tempat ketoprak gitu kan. Dia sering main ke rumah gue. Itu emang sahabat gue. Tapi ya ketika di jalur tuh ketemu mulu sama dia tuh mental. Tuh gue mental. Nah, itu yang membuat gue gak asik gue ribut sama. Sorry, bukan gue ngeremehin Tubunnya ya. Enggak, gue gak ngeremehin itu. Karena tapi karena pertemanan itu gue menjaga pertemanan. Bukan gue juga takut. Enggak sama sekali. Orang gue nongkrongnya juga sama jagoannya juga. Betul. Sama abang-abangnya juga. Setelah dari ribut itu kan. Jadi nggak ada yang perlu gue takutin, tapi gue lebih mengedepankan di situ banyak teman-teman gue. Kalau gue ribut, satu pendaringan tadi tidur bareng. Orang tidur bareng, nyokapnya sama-sama dagang. Iya betul. Ya masa gue ribut sama mau dimakan juga kan kagak enak. Nah, betul ya. Kalau gue mundur, ini ada dari kelas gue gimana bang? Kan gitu gue ikutan mundur. Iya. Ini ada dari kelas gue siapa yang jagain? Kan gue kelas 3, gue kelas 2 gitu kan. Terus kalau gue kelas 3, dari kelas gue kalau gue mundur, ya dia sendirian. Maksudnya dia kan butuh pendamping. Jadi gue milih untuk cari deh tempat lain. Musuh lain gitu. Cari musuh lain deh. Pas kelas 3 tuh kita cari musuh lain. Tapi kelas 1, kelas 2 sering ribut sama Tubun Grafika gitu kan. Kelas 3 risau sama Mesir. Nah, sering tuh risau sama Mesir. Sempet juga kan ada posisi di mana gua tuh ngenain nggak tahu anak risau karena dia gabung berdua ya, gue nggak ngerti itu anak risau atau anak Mesir. Ada yang salah satu di hari itu apes ya kan, akhirnya kena deh tuh sama gue ya kan, besoknya dia ngebalikin bang, posisinya gue sendiri nih. Ini nih yang gue bilang doa orang tua itu, doa ibu gue terutama tuh sangat mujarab banget gitu loh. Entah dia doanya pakai apa gitu. Iya, aduh. Gue di lapangan, namanya Kampung Lapangan Bang, PGRI.
di situ sebelum mau ke Pondokopi tuh kan, itu pada saat hari itu tuh ngebalikin semua tuh anak risau gabung. Itu penuh tuh jalanan rel, kan kita ada sebelah rel udah penuh, jalanan biasa tuh penuh tuh, jalanan trotoar itu penuh sama pelajar putih abu-abu semua. Anjing, gue bilang apes nih gue nih kan. Kelihatan udah macet bang. Kelihatan disweepingin. Disweepingin. Setelan gue kan dulu kan pakai jaket baseball basket kan, jaket basket, pakai topi gitu kan. Anduk juga tuh ya. Anjing nih. Pasti gue jangan sampai deh kan. Gue tutup tuh pintu belakang, cekrek. Karena biar satu jalur gitu loh. Lo masuknya satu, jangan gue diayamin dari dua sisi kan. Kalau emang gue lillahi ta'ala tuh, ya udahlah, hasbunallah wa ni'mal wakil lah, ya lillahi ta'ala aja deh. Udah gue turunin tuh, ini kan kursi metro nih, gue ngumpet begini bang, anjing nih bang, se-sporing gue itu kan, anjing dakduk gue bilang, takut banget, rame, ya kan? Kita ngumpet juga kan, biar rata tuh ya itu. Rata sama kaca dia tuh. Sementara kan disweepingin tuh, dinaikin. Tapi anehnya itu mobil gua nggak ditaikin. Lewat, anjir gue bilang, lewat. Pas gua udah lewat tuh, wah alhamdulillah, nongolin deh muka, woi beda nih, Kak, yoi. Gua langsung pada ngejar kan, tuh metro gua suruh kenceng dah, turun dah gua situ. Baru gua ngomong ke anak-anak gua kan. Nah pada saat itu gua sendiri, baru dia terjadi kita ributin, kita berantem dan pecah sih, nggak sampai ada yang kalah dan menang gitu. Itu yang menurut gua ya anjir, itu kan di sweeping. Iya. Tapi gua beruntung lagi aja. Gua selamat lagi gitu. Selamat lagi. Beda nih bisa ngilang apalah. Buset, dah bisa. Padahal dia merasa tuh ya begini. Tadi tuh gua ngeliat beda nggak ada di situ. Ya padahal gua ngumpet. Kacau. Itu yang sering Mesir, ribut. Ya kita banyak menangnya juga, ya kadang kalah juga. Terus kita ke jalur barat, jalur kereta, ke pasar Minggu, ketemu BK, ketemu kapal. Kan. Terus sempat ketemu satu DKI juga di Olimo, Kampung Jawa gitu kan, sempat ribut. Pernah ribut dengan kondisi ya tadi kita nggak rame, paling 8-10 orang, Alstar kan, Alstar itu. Nah itu teman-teman gua. Nah yang membuat gua besar itu adalah berkat teman-teman gua juga. Betul. Karena kan tanpa mereka yang mendampingin gua juga bukan apa-apa bang. Bener. Ya kan? Iyalah. Iya. Kita kan bukan bergerak tunggal ya. Kanan kiri gua ada teman-teman gua yang bisa gua percaya, yang memang dia berani. Gue juga menyampaikan bahwa nggak ada sama sekali teman-teman gue yang punya kayak gituan. Itu hebatnya teman-teman gue, mereka hahaha, ketawa, mabok ini apa segala macam bebas. Ketika ketemu musuh dalam kondisi mabok jalan, dan ketika ketemu musuh dalam kondisi giting jalan. Kalau di Malaka sendiri kita nggak pernah ngejelekin satu sama lain, nggak pernah nganggap rendah gitu. Oh lu nggak bisa, oh lu nggak hebat atau apa. Ya selagi lu percaya sama teman-teman lo, ayo lo ikut. Satu komando kita. Kalau dalam militer satu komando lo. AA gitu lo, BB. Lo ragu-ragu keluar udah. Gitu, nggak usah ikut. Daripada lo ngeribetin gitu. Iya betul. Ya kan? Gitu. Berarti nggak pernah maksa dalam hal ini? Nggak pernah. Tarik nggak pernah. Lo mau ikut, lo mau jalan, ayo jalan. Mau kemana deh? Ke sini. Oke, ayo jalan. Kita bareng. Santai, bawaannya kita selalu santai karena nggak terbebani dengan banyak hal gitu loh bang. Kalau kita terbebani dengan banyak hal, ya jiper juga tuh jalan. Tapi dalam hati jiper, anjing. Ngarepin nggak ada musuh. Daripada ada korban nanti di situ kan. Daripada lo ngeribetin dan jadi korban. Nah itu yang di 2010 kuatnya di situ. Kita solid bang. Solidnya dalam arti kita saling ngejaga satu sama lain. Teman-teman gue itu di 2010 gue anggap adalah orang yang luar biasa. Orang-orang yang luar biasa di mana dia saling ngebantu nih bang. Ada ketika enaknya gitu. Ada ketika kita ribut nih bro. Ternyata yang lainnya mengambil peran yang berbeda. Itu yang enak. Udah inisiatifnya udah ada sendiri lah tanpa mau usah kita. Ya formasi gini. Enggak kayak gitu. Keburu kena. Jalan aja. Jadi apa sih?
artinya udah, karena emang apa, kita sefrekuensi, satu hati gitu. Nggak usah lu diajarin ini begini, lu begini, ayo udah ribut aja ininya kita lah, semaunya kita lah, berantem aja. Yang penting kita tampil malah oke nih gitu loh. Sampai tiba-tiba karena kita nggak berekspektasi malah itu besar, tapi ternyata besar bang. Tuh naik di 2010, banyak orang-orang di yang 2010 tuh yang penasaran, woi gue malah kan nih gue di mana kolong nih gitu-gitu, ada sampai anak mana gitu tuh datang ke kolong gitu, yang emang notabene itu adalah base ya 506 ya, 506 di pintu kereta itu. Kita nongkrong kan di situ Jatinegara, base kita. Ya, gue kan pulang tengok situ Bajak, kita ketemu sama Bajak tuh, salah satu rival kita juga, ribut di situ. Yang kebanyakan juga teman-teman gue juga, gitu. Jadi ribut di kolong itu kita sama anak perempuan nggak asik, gitu. Bukannya kita mau gimana yang ngerendahin, nggak sama sekali gue ngerendahin sekolah-sekolah lain. Mereka kan punya kelebihan masing-masing, ya kan. Itu yang membuat gue nggak mau gue ngecilin sekolah lain. Nah Bang Bede, kemudian tadi di awal juga lu bilang katanya lain cerita kalau temen gue yang terluka dan itu memutuskan gue harus bawa senjata dan halnya akan berbeda gitu kan. Beda. Memang ada momen yang paling heroik lu yang pernah lu lakuin buat temen lu pada saat itu? Ada bang. Jadi kita ribut nih di Buaran gitu kan. Temen gue kena akhirnya sama anak Ristau gitu ya, Ristau Mesir. Terjadi lah gitu, ternyata kena di sininya. Nah itu yang membuat gue sedih dan gue gotong-gotong sedih campur apa ya, ketawa juga sih bang. Ada ketawanya dalam hal yang berbeda ya, bukan gue ketawain temen gue. Ternyata temen gue itu kan dibawa nih sama ada temen gue juga nih yang naik motor bang, dibawa ke rumah sakit. Di situ kan ada salah satu rumah sakit di Duren Sawit itu. Nah, rumah sakit jiwa. Buset. Dia rumah sakit jiwa. Temen gue ini bego ya kan. Ayo. Orangnya juga karena memang posisi panik mungkin ya Pak ya, masuk situ bro, dok ini apa, tolong teman saya kebajok, ada ini coba dibaca ini rumah sakit apa, rumah sakit jiwa. Sampai tuh di bego-begoin, bego lu bawa temen lu kan. Tapi temen gue masih nyantai, dia nggak gerabak-gerubuk. Ada serunya di situ tuh, lucunya di situ STM lah, ngebanyolnya ada aja. Iya betul. Goblok banget masukin rumah sakit jiwa. Gue nggak tahu deh. Itu rumah sakit jiwa. Emang dia kena sarafnya kan, kena terluka punggung. Nah, akhirnya kena dah. Ya udah gue mutusin. Gue nggak pernah ngomong gitu, nggak pernah. Ayo boleh, nggak usah rame. Ada satu temen gue namanya Mamun juga. Ya udah kita mengambil peran masing-masing. Lu basis di 52, lu bantai 52-nya. Atau gue di 506 ketika gue temu, gue harus ke Auri, gue sendirian ke Auri itu bang, tungguin gue balasnya. Lu sendirian lah? Iya, sama temen-temen, sama anak Pulau Gebang tuh di situ, sendirian juga namanya Mamun juga, bang. Ributin kita ngambil peran, udah kena laporan udah kelar gitu kan, kelar. Besoknya ada berita anak ini kena, anak ini kena. Artinya itu cara kita gitu. Kita nggak mau rame, kita nggak mau ini. Nah ketemu di situ, gue mutusin ya jangan sampai kalah lah. Kalau kalah kasihan teman gue juga. Minimal kita bertahan aja, nggak usah nyakitin. Maksudnya orientasi tetap, nggak usah mau ngejakitin. Kalau udah selesai, udah clear gitu loh. Nggak usah lu langsung lanjutin. Artinya ada bentuk pembalasan lah buat teman kita yang terluka itu ya. Udah, artinya udah itu stop gitu loh. Kalau masalah dia mau balikin lagi, kita tinggal tahan aja semampu kita gitu loh. Istilahnya jangan sampai lagi teman kita kena. Dan situ udah nggak pernah, setahu gue nggak pernah lagi kita kalah gitu. Gitu sih. Nah, ini juga nama Bede nih ya, yang gue tahu nih, maaf sebelumnya nanti bisa lo koreksi nih. Itu biasanya nama Bede suka disinggung juga, ada Bede, ada kakek tuh. Itu siapa sih kakek itu, sosok kakek itu Bang Bede? Jadi kakek itu adalah adik kelas gua, adik-adikan gua. Jadi ada namanya kakek, Andre, Naman, Gindrong. Itu adik-adik kelas gue yang memang notabene orang sakit juga tuh.
kan itu mereka gua didik juga tuh di rumah gua, di kampungan gua, mereka gua didik untuk supaya mereka menjadi kuat, keras nih, dalam hal dia tough nih gitu loh, untuk menghadapi serangan-serangan dari luar. Gue juga bilang jangan pernah ngelukain orang, tapi kita bertahan aja udah semampu kita. Kalau toh kita menang ya udah, itu memang udah garisnya. Iya, garisnya menang ya. Iya, tapi jangan ngelukain orang. Nah, ada tataran gue berbeda ke mereka gitu loh, bentuk didikan gue tuh berbeda ke mereka. Itu bentuknya itu kayak gini bang, dia gue ajak ke rumah gitu, nggak makan cabai gitu, nggak makan cabai. Lu ajak ke rumah nih? Langsung gue ada raket nyamuk tuh, gue suruh pegang ya, gue suruh pegang, oh jangan deh, takut deh, pegang dulu, iya kan, pegang deh pada gue bukan nyuruh dia untuk ribut, ayo nanti lu gue bacokin, ya kalau yang mundur, wah, gue rasa itu cara-cara yang ganas lah, iya betul, nggak mau gue kayak gitu, terlalu ekstrim ya kan, sampai ngebacokin adik kelas dia, walaupun itu cuman shock terapi, tapi kasihan juga kan mereka, nanti malah jadi trauma dia, jadi budaya kan, bawah-bawahnya jadi kayak gitu ngikutin, gue nggak mau, gue pakai cara gue, raket nyamuk, kawatnya gue tarik kan, kan pembatasnya itu, nah ayo coba satu-satu, jangan deh, coba lu gitu. Artinya itu bentuk supaya dia percaya diri, pede. Setrum raket nyamuk nggak sampai mati bang. Gue udah gak tahu kan. Kecuali trafo ya. Terus lu megang trafo itu gemeteran deh tuh lah itu. Nah itu yang ngebentuk sebelum. Oh jadi berani. Udah ada yang bawa barang. Udah pada jiper bang. Kan gue kan kayak lu deh. Ya udah gue temenin gitu loh, nggak usah bawa barang. Oh pada nggak bawa barang. Ada pada satu situasi di mana kita ribut sama salah satu STM dari Rawamangun nih, Grafika. Pecah tuh, itu ada kelas gue semua yang maju, dan itu nggak ada yang bawa barang sama sekali. Pakai handuk, pakai nangkisin, pakai apa. Tapi lu kebacok semua. Oh kena semua? Kena semua. Ya udah nggak apa-apa, ini buat pelajaran. Tapi nggak sampai kenanya, nggak terlalu ini. Untungnya punyanya mereka nggak terlalu tajam gitu. Jadi senjata bikinan lah kali ya, rakitan dan satu sisi adalah kepercayaan diri dari teman. Itu sebetulnya mempengaruhi bang. Jadi kalau kita percaya diri, segala sesuatu yang ada di depan itu akan bertolak belakang dengan kita nih. Misalkan apa gitu kan, itu yang gue alamin. Kalau kita percaya diri, bisa jadi dia sebanyak apapun dia bisa balik gitu loh. Bisa jadi jebol atau barangnya dia nggak apa gitu loh. Itu sebetulnya sih nggak perlu pakai ilmu kayak gitu. Nah bang Bede, kalau memang lu juga tadi lu bilang nggak punya namanya ilmu kebal tuh, apakah ada luka yang membekas dan paling berkesan di badan lu bang Bede? Kalau di badan ada, di sini ada nih 2 lubang gitu kan, 2 lubang. Terus di sini nih, ini bekas gua nangis juga, gitu kan pada saat ribut gitu. Terus di sini, ini bolong tuh bang. Iya betul. Ini, aduh, kisahnya rasa sayang nyokap gue ke gue itu luar biasa gitu lah, sampai diobatin. Padahal dia tahu kenanya itu karena tawuran, tapi gue bilangnya main bola. Main bola, tulang keringnya ini kelihatan bang, tulangnya. Oh setiap malam tuh diobatin sama nyokap gue pakai racikannya dia tuh super tetra tuh, ditaruh di sendok, dibakar, ditetesin di sini. Obat banget bang. Nggak pakai dokter, dokternya ibu nyokap gue sendiri tuh. Kalau dibawa ke dokter, mungkin dijahit bang, tambah daging, bang, bolong. Itu kena apa bang Bede? Adalah yang ujungnya lancip gitu lah. Buset. Karena dibolong kan. Yang ujungnya, berarti lu? Iya, kena kakinya. Pada saat itu jatuh begini gitu kan. Untungnya dia ngenainnya kakinya. Gitu. Jadi itu. Ya, pas saat itu gue memutuskan gak usah bawa gue ke rumah sakit, udah biarin aja. Gue balik gitu. Ternyata darahnya ngeces terus. Iya, nyokap gue pas dia pulang ke rumah, "Abang kenapa lo?" Main bola mah ini tadi digaprak, di sliding kali. Gaprakan sama temen ya. Ya udah, akhirnya di situ diobatin, dibersihin. Aduh, gue nangis di situ. Nyokap gue memegang kaki gue gitu kan, ngobatin tiap malam. Gue lagi tidur, dia netesin super tetra itu. Ya Allah, sampai akhirnya lukanya lumayan bagus. Ya kan nggak cakep ya, lukanya cakep, cakep lagi. Iya, agak ada bekas jahitan. Ada bekas jahitan.
Nah, Bang Bede, ya, artinya orang biasanya kalau yang punya nama besar itu kan sering jadi bahan inceran tuh. Lu sendiri bagaimana untuk ngejaga itu? Wah. Apa tetap biasa aja, enjoy atau bagaimana? Yang khawatir itu sebetulnya nyokap gue yang paling khawatir, Bang. Karena apa? Pada saat itu kan gue ribut sama salah satu sekolah tuh, rival gue. Tak, akhirnya jebol dan dikena parah, lumayan cukup parah gitu. Dan di situ ternyata yang gue kena itu adalah orang seberang kampung gue gitu. Ribut kampung apa? Bukan, ribut sekolah, tapi dia tahu kan rumah gue. 2 hari setelah dia kena, dijemput lah gue tuh Buset. sama polisi. Di situ gue ngerasa gue udah ngecewain ibu gue nih. Sampai datang tuh ketahuan. Sampai gue juga sujud di situ sama ibu gue. Maafin Bambang ya kan, kalau memang Bambang harus di dalam, ya udahlah, emang ini jalannya Allah gitu loh. Mama udah nggak usah khawatir gitu loh. Mama nggak usah khawatir, doain Bambang aja. Insya Allah Bambang anak laki kok. Bismillah gitu loh. Mama doain Bambang seperti apa yang Mama udah selama ini doain gitu. Akhirnya jalan gua. Udah ya namanya di dalam kan, maksudnya di dalam mobil habis kita untuk nyari tahu siapa lagi nih pelakunya. Nah, gua orang yang mapping gitu loh, mana orang tua yang memang baik, mana orang tua yang kejam, kan kasihan juga temen gue nya. Iya, betul. Yang kira-kira nih wah ini kayaknya enak nih orang tuanya, lah gue embetin, padahal dia nggak ngomong, wah lu deh gila lu. Gue telepon dulu, Bang, Jong, gue ke rumah lo ya. Apaan deh? Ya ini gue dijemput nih gitu loh, gue suruh ini udah kepepet, udah mentok, daripada gue harus tunjukin di mana tempat bayar kita gitu, itu lebih parah. Udah nggak apa-apa, yang penting barang kita nggak ada dulu. Iya, betul. Gitu. Tai lu mah, padahal gue nggak ngapa-ngapain. Ya udah, akhirnya itu dijemput. Terus ada lagi satu adik kelas gue juga, gue embed gitu loh. Artinya ke situ kejar juga, jemput juga. Ya udah, kenal kita bertiga akhirnya. Ya begitu kita jalanin beberapa ini. Yang membuat gue itu sadar adalah gimana perjuangan ibu gue saat itu loh. Doa orang tua itu sangat luar biasa sih, Bang. Jadi itu yang membuat gue setelah itu nyokap gue khawatir kan, gue balik lagi ke kehidupan sekolah lagi. Itu Tapi di kelas dibeliin berapa, motor Bang, lah, kelas 3. Oh, di kelas 3. Dibeliin motor langsung sama nyokap gue. Ya Allah, Robi. Dibeliin motor Mio, lu naik motor setiap hari. Karena khawatir anaknya ini kena. Begitu lagi ya, betul. Bukan, kalau begitu lagi sih nggak masalah, tapi anaknya diincer nih, Bambang. Nanti lu diincer, nanti lu diapa-apain sama orang. Ih, gue sih biasa aja, nggak apa-apa, nggak usah. Tadi Mama habis nengokin, ya namanya anak ini tengil kan. Udah, Mama ngapain nengokin orang? Orang dia juga. Sampai segitunya orang tua nengokin ke tempat dia. Udah, ini kan maunya Mama biar lu selamat hidup ini. Ya ngapain nengokin lagi kan? Ya, kalau dia udah kayak begitu, ya udah, nggak usah dinengok-nengokin gitu. Ya udah, itu Mama beliin motor dari kakak-kakak, abang-abang mana itu, buat lu pakai dah. Pakai lah tuh naik motor. Tapi ya pakai motor, parkirin di mana? Pasti. Asik kayak gitu. Ya memang sepak terjang Bang Bede nih, waduh, biar penonton aja deh yang merangkum, yang memang tahu secara detailnya tuh ya. Sampai sekarang yang bisa lu petik hikmahnya apa sih, Bang Bede? Hikmahnya ya? Karena gue merasakan masa-masa yang dulu itu, gue menjadi orang yang berani tampil. Berani tampil di ruang publik, di pekerjaan, ya kan? Terus di dalam berbisnis, dalam berusaha gitu loh. Itu yang bisa meng-create pemikiran kita. Tapi kalau kita menjadikan pola itu yang berbeda ya. Betul. Tapi kalau kita ke arah yang negatif udah salah. Lain lagi. Nah, karena kan ketika kita ribut atau kita berantem, sebetulnya sih di situ kalau teman-teman niatnya bukan untuk melukai orang, jangan sekali-kali ya punya niat melukai orang, itu pasti akan dibantu sama Allah. Yang terpenting niat kita baik juga. Jadi kalau niat kita buat melukain orang, buat nyakitin orang, nggak bakalan lu dibantu. Susah beneran. Emang inama amalu biniat ya. Iya, inama amalu biniat kan, semua kan bergantung pada niatnya. Ya kan? Niat kita baik, itu pasti akan dibantu sama Allah. Nah, alhamdulillah
ketika seiringnya karir gue yang gue jalani saat ini, dari gue lulus sekolah sampai saat ini gue usia 29 tahun, dan sisa 1 tahun lagi target gue nih, ya alhamdulillah sudah pelan-pelan sudah tercapai. Gue punya keluarga yang bahagia, punya anak yang cantik-cantik, yang soleh, yang insya Allah soleha juga. Terus gue bisa ngebahagiain orang tua gue. Itu goals itu ternyata udah terwujud. Dan satu lagi Bang, pada saat itu gue pernah ikut pelatihan atau nginep gitu di salah satu Darul Quran gitu kan. Darul Quran yang punyanya Pak Ustadz Yusuf Mansur itu, di mana gue di situ disuruh merenung, disuruh tulis apa impian gue. Itu gue tulis Bang, impian gue pengen berubah apa segala macam, tempel di masjid tuh tempel semuanya tuh. Dan saat ini semua impian yang ada gue tempel di situ Bang, itu sudah terwujud alhamdulillah. Dari gue pengen jalan-jalan, salahnya gue nggak nulis jalan-jalan ke luar negeri. Gue pengen keliling Indonesia. Nah, akhirnya terwujud keliling Indonesia melalui pekerjaan. Luar biasa. Terus satu lagi ngebagian orang tua apa segala macam. Walaupun saat ini belum maksudnya gue sendiri juga kan belum settle secara keuangan sih. Namanya orang berproses. Iya, betul. Tapi minimal ada hasil yang gue dapat, yaitu ngebagian orang-orang di sekitar gue. Nggak apa-apa gue babak belur. Yang penting orang-orang di sekitar gue ini bahagia, seneng. Toh nanti baliknya lagi ke gua, nggak saat ini, nanti usia gua 35 lebih atau apa lagi, ya itu baru kita dapat. Pentingnya kita tabur sekarang, kita tabur aja. Itu sih nih, emang nih cerdas luar. Dan mungkin rasanya juga kayaknya itu adalah bentuk penebusan dosa lo kali, bisa dibilang. Penebusan dosa karena banyak orang yang kita lukai secara tidak sengaja, atau sekarang kan kita lupa. Betul. Siapa aja orang-orang yang masih kita harus satu-satu gitu ya. Nah, itu caranya kita adalah berbuat baik aja ke orang. Semua dosa-dosa kita, atau insya Allah gue punya gini, ketika gue ngeluarin sesuatu atau sedekah, bentuk sedekah itu gue limpahkan untuk orang-orang yang pernah gue sakitin dulu. Ini sedekah untuk dulu gue pernah nyakitin anak ini. Itu insya Allah jadi pahala buat dia nih. Dia nggak secara implisit dia menerima permintaan maaf gue, tapi secara hubungan ke Allah dia sudah mendapat pahala dari sedekah. Luar biasa, anjir, merinding aku nih denger dari. Gokil banget. Nah Bang Bede, tolong dong Bang Bede dinasehatin nih buat generasi sekarang, khususnya buat anak Malaka dan umumnya buat semua pelajar di Jakarta maupun Jabodetabek, biar menghentikan tawuran dan mudah-mudahan bisa kayak Bang Bede. Siap. Monggo Bang. Beda zaman, beda cerita. Betul. Itu yang gua dengar banyak hal. Tapi gua rasa slogan itu tinggalin aja deh. Nggak perlu lo banyak ngomong beda zaman, beda cerita. Lo cukup ingat gitu. Orang tua lo itu berharga buat lo. Betul. Apa yang kita tanam saat ini itu akan kita tuai nanti. Betul. Apa yang saya hadapin dulu, yang saya tuai itu sekarang. Bentuknya beda ya. Iya betul. Azab itu, ya, bisa diturunkan oleh Allah hari ini atau pada saat kita hidup, atau nanti balasannya itu di akhirat. Yang bahaya adalah balasannya di akhirat. Nah, kebanyakan kan orang jadi istighfar Bang, dikasih senangan sama Allah, ya lu biarin lu seneng-seneng, tapi nanti balasan lu di akhirat pedih lu. Ya untung kelihatan sekarang ya Bang. Kalau dapat, ya kan, kita kan nggak pernah tahu masa ini apa. Ya Allah, azab saya sekarang dong, kan nggak mungkin kan. Tapi azab itu datangnya dari Allah. Nah itu, stop lah tawuran, jangan ngerugiin orang lain, ya, sayangin orang tua lo di rumah, keluarga lo nanti ke depan punya anak, istri. Jadi itulah yang harus lo goal, set your goal gitu. Set your goal bahwa gue pengen ngebahagiain orang tua gue, udah cukup. Oke? Itu aja dari gue. Sekali lagi ya, memang seperti itulah perbincangan gue bersama Bang Bede, yang memang waktu dan tempat nih kayaknya harus dipersingkat. Asik. Mohon maaf sebelumnya gue sama pribadi bila mana dalam penyampaian gue tadi kurang berkenan ataupun ada salah-salah kata Bang Bede, ya, bukan bermaksud apapun. Ini hanya perjalanan masa lalunya dari Bang Bede. Akhir kata gue atas nama pribadi dan seluruh kerabat kerja CJ Channel yang bertugas pamit undur diri. Jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar. Bravo.